Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah salat maghrib Masjid Fathullah UIN Jakarta. Malam hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh MC, kita akan membahas sisi lain dari Nabi Ibrahim. Di bulan Dzulhijjah tentu sangat lekat dengan dua tokoh, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi malam hari ini kita akan membahas sisi lain. Saya tidak akan bercerita tentang bagaimana asal muasal kurban, karena itu sering diceritakan. Bahkan di khutbah-khutbah sholat Idul Adha dibahas tentang kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Malam hari ini kita akan membahas sisi lain. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan memulai. Biasanya kalau tokoh-tokoh besar itu punya laqab, punya kunyah. Kalau bahasa kitanya punya julukan, punya nama yang banyak. Dan menurut Al-Imam An-Nawawi bahwa kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Biasanya kalau orang hebat itu julukannya banyak, Pak. Ya, julukan kebesaran, julukan kehormatan. Contoh misalnya kita mulai dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya nama yang paling populer adalah Muhammad. Rasulullah juga punya nama Ahmad. Rasulullah juga punya julukan Al-Amin. Rasulullah punya laqab Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Banyak sekali. Yang sangat populer adalah Al-Amin. Al-Amin itu adalah gelar kehormatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW atas kejadian pemindahan Hajar Aswad, di mana 4 kepala suku berebut bahwa sukunya lah yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad yang tadinya ditempatkan di satu tempat, kemudian akan diletakkan di tempatnya semula. Maka masing-masing kepala suku berebut. Akhirnya mereka sepakat bahwa laki-laki yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, maka dialah yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad itu. Kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah tidak egois. Kemudian Rasulullah mentang-mentang dipersilahkan, kemudian Rasulullah mengangkat Hajar Aswad itu ke tempat semula. Tidak. Rasulullah mengambil kain, kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah kain. Kemudian masing-masing kepala suku yang berebut itu megang pojok kain itu, kemudian semuanya mengangkat. Nah, sejak kejadian itu Rasulullah mendapatkan gelar atau laqab Al-Amin. Itu Rasulullah. Abu Bakar Siddiq punya gelar, punya laqab Al-Atiq. Yang paling populer adalah As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah gelar kehormatan yang disematkan kepada Abu Bakar karena beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan dan mengakui kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas peristiwa Isra Mi'raj. Nih Abu Bakar, kenapa di belakangnya ada As-Siddiq? Karena beliau orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau dia yang menyampaikan, kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan, jangankan yang cuman itu, lebih dari itu aku percaya.
Maka Abu Bakar mendapatkan laqab As-Siddiq. Umar Umar punya laqab Al-Faruq, singa padang pasir. Ya, Al-Faruq, singa padang pasir atas keberaniannya, atas ketegasannya, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian Utsman ibnu Affan itu punya gelar Dzun-Nurain. Apa Dzun-Nurain? Yang memiliki dua cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah Utsman bin Affan adalah menantunya Rasulullah dan menikahi dua putrinya Rasulullah, tapi tidak di waktu yang bersamaan. Begitu kakaknya wafat, kemudian turun ranjang menikahi adiknya. Rasulullah mengatakan, seandainya dua putriku boleh dinikahkan dalam satu waktu, niscaya akan aku nikahkan putriku lagi dengan Utsman ibnu Affan. Jadi Utsman bin Affan itu adalah menantunya Rasulullah yang mendapatkan laqab atau gelar Dzun-Nurain. Ali bin Abi Thalib punya laqab waktu masih kecil itu dengan sebutan At-Turab. At-Turab itu debu. Kenapa? Karena Ali waktu kecil senang guling-guling di padang pasir sehingga badannya penuh dengan debu. Maka Nabi memanggil Ali At-Turab. At-Turab, wahai debu, karena waktu kecil pernah badannya itu berlumuran debu. Ali bin Abi Thalib punya laqab Babul Ilm, pintunya ilmu. Rasulullah mengatakan, ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Aku ini gudangnya ilmu, kotaknya ilmu, sedangkan Ali adalah gerbangnya, sedangkan Ali adalah pintunya. Nah, ini laqab-laqab yang dimiliki oleh tokoh-tokoh besar. Dari Rasulullah sampai Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian ada sahabat yang punya laqab juga. Seperti contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah laqab karena senang kucing dan jubahnya banyak sakunya, di saku jubahnya banyak kucing-kucing kecil. Makanya disebut Abu Hurairah. Kita masuk ke pembahasan tentang sisi lain dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabiullah Ibrahim punya laqab? Ya. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran di banyak ayat. Yang pertama, Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Ulul Azmi. Orang yang memiliki kesabaran luar biasa. Nah, termasuk Rasulullah, Ulul Azmi. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapatkan laqab Khalilullah. Khalilullah itu sama kayak Habibullah, yang sangat dekat dengan Allah. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Kemudian Nabiullah Ibrahim juga punya laqab Abu Anbiya. Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabiullah Ibrahim lahir Nabi Ismail. Dari Nabiullah Ibrahim lahir Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail turun terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabiullah Ibrahim juga punya laqab, punya julukan Abu Tauhid. Banyak namanya. Apa Abu Tauhid? Karena Nabiullah Ibrahim mengajarkan tauhid. Beliaulah orang yang menghancurkan berhala. Menghancurkan berhala. Yang karena Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala, akhirnya Nabiullah Ibrahim dibakar oleh Raja Namruz. Tapi dengan kekuasaan Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Yang akan menjadi pokok pembahasan malam hari ini adalah Nabiullah Ibrahim punya laqab Abu Dhaifan atau Abu Duyuf. Apa maksudnya? Bapaknya para tamu. Jadi Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan julukan bapaknya para tamu karena Nabiullah Ibrahim senang menjamu tamu. Hai.
Nabiullah Ibrahim senang menjamu tamu. Nabiullah Ibrahim satu ketika, saya sebelum baca hadis, saya cerita dulu. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang susah punya anak, Pak. Dengan Siti Hajar. Istri pertama Nabiullah Ibrahim itu Siti Hajar. Susah punya anak. Siti Sarah. Siti Sarah. Pertama Siti Sarah dulu. Susah punya anak. Kemudian Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Nah, dari Siti Hajar ini lahirlah Nabi Ismail. Nah, begitu Nabi Ismail lahir, kemudian Nabiullah Ibrahim juga dikaruniai putra dari Siti Sarah yang bernama Nabi Ishak. Nah, cerita Nabiullah Ibrahim mendapatkan putra Nabi Ishak, satu ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan malaikat yang menyerupai manusia datang ke rumahnya Nabiullah Ibrahim untuk menjadi tamunya, tapi di waktu yang tidak lazim. Maksudnya waktu tidak lazim gimana? Masa datang ke rumah orang mertamu jam 2 pagi. Kira-kira kalau kita lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, kemudian ada tamu, kita pikir ini tamu kurang ajar. Ini tamu nggak tahu waktu. Ini tamu nggak beretika. Masa datang ke rumah di waktu lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, kira-kira begitu. Jadi Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah. Malaikat menyerupai manusia untuk menjadi tamu. Ngetok pintu rumahnya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim terbangun, kemudian melihat di depan rumahnya ada tamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim mempersilakan tamu itu untuk istirahat. Dalam kondisi ngantuk yang luar biasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangunkan istrinya yang bernama Siti Sarah. Dan waktu itu Nabiullah Ibrahim juga sudah berusia lanjut. Siti Sarah juga sudah mendekati usia nenek-nenek, sudah lanjut. Kata Nabiullah Ibrahim, wahai istriku Siti Sarah, bangun, ayo kita masak untuk menghormati tamu. Rupanya tamu itu kayaknya lelah dan kayaknya lapar. Ini Nabi Ibrahim. Siti Sarah dan Nabiullah Ibrahim masak, Pak. Masak. Ya mungkin masak gulai. Pokoknya Nabiullah Ibrahim punya persediaan daging dimasak. Begitu masakannya sudah siap dihidangkan, kemudian dihidangkan masakan itu, tamunya geleng-geleng, gak mau, Pak. Udah capek-capek dimasakin, disuguhin, kok dia gak mau. Lama-lama Nabiullah Ibrahim curiga. Ternyata tamu ini bukan tamu biasa. Ternyata kaki dari tamu itu tidak napak ke bumi. Apa bayangan kita kalau gitu? Setan. Bukan setan. Dia adalah malaikat. Kata malaikat, wahai Ibrahim, kamu sungguh mulia, kamu sungguh luar biasa. Sungguhnya aku ini menguji atas perintah Allah. Ternyata kamu adalah orang yang muhsinin. Ya, muhsinin, orang yang sangat-sangat baik. Dan aku ingin memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi engkau akan dikaruniai putra dari istrimu Siti Sarah. Ismuhu Ishak. Namanya Ishak. Siti Sarah dengar, mana mungkin aku yang sudah nenek-nenek akan dikaruniai anak, sedangkan aku sudah tua. Kemudian malaikat Jibril menjawab, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah punya kuasa. Nah itu jadi kalau kita pengen dikaruniai anugerah yang luar biasa, maka kebaikan yang harus kita lakukan juga jangan bukan kebaikan yang biasa-biasa saja, tapi lakukan kebaikan luar biasa. Kebaikan yang tidak wajar, yang tidak umum. Ini, jadi siapapun kita yang mungkin belum diberikan keturunan, pengen punya keturunan, maka kalau kita mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka lakukan kebaikan yang tidak biasa. Oke, jadi Nabiullah Ibrahim memiliki gelar laqab kunyah adalah Abu Tuyuf atau Abu Taifat, bapaknya para tamu. Sekarang kita kaji dalam tinjauan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, hadisnya sahih, Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada,
Dalam kitab Arba'in Nawawi juga ada, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu bisa menjadi ukuran, bisa menjadi barometer, ukuran keimanan seseorang. Kalau dia ibadahnya rajin, tapi dia tidak menghormati tamu, maka sesungguhnya keimanannya dipertanyakan. Karena orang yang beriman, di samping dia ibadahnya bagus, dia juga bisa menghargai tamunya. Ini kaitannya dengan tamu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man at'ama akhahul muslima syahwatahu, harramahullahu taala 'alan nar." Akhrajahul Baihaqi. Barang siapa yang memberikan makanan kepada saudaranya, kepada tamunya, syahwatahu, yang disukai oleh tamunya. Kalau ada tamu di rumah kita, kemudian kita menyuguhkan makanan, minuman yang tamunya itu jadi senang, maka Allah akan haramkan baginya, ya, maka Allah harramahullahu ta'ala 'alan nar. Ya, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Gak mungkin dia masuk neraka. Intinya begitu, Pak. Dia tidak akan masuk neraka kalau dia bisa menghargai tamunya. Makanya gini, kalau ada tamu di rumah kita, kita tawarkan, mau minum apa? Mau minum teh, kopi, atau air putih saja. Seandainya tamu itu lagi pengen kopi, kebetulan kita ditawarin toh kopi, maka senangnya luar biasa, kebeneran. Lagi pengen kopi, ditawarin kopi. Tapi baiknya ditanya, Pak, minumnya apa? Ya, apa aja. Biasanya tamu kan begitu. Apa aja. Ya, mau kopi. Boleh, berarti mau dia. Terus kopi. Tapi air putih wajib, Pak. Air putih itu wajib. Jangan nawarin yang nggak ada. Kopi, susu. Ya boleh. Keluarnya air putih. Gimana? Nawarin macam-macam, tapi keluarnya air putih. Jadi Islam sangat menghargai tamu. Bahkan banyak hadis yang berbicara soal ini. Di dalam hadis yang lain misalnya, man at'ama akhahu minal khubzi. Barang siapa yang memberi makanan, khubzi itu roti. Ini ibarat, Pak. Pokoknya makanan apa saja, Pak, yang mengenyangkan. Ini yang mengenyangkan. Hatta yushbi'ahu, sampai dia kenyang. Ya, sampai dia kenyang. Wasyaqahu minal ma'i, dia memberi air sampai dia hilang hausnya. Hatta yarwiyahu, sampai dia hilang hausnya. Ba'uda minan nari sab'a khanadik, maka dia akan dijauhkan dari neraka sab'a khanadik, 7 khandak. Nah, di sini kullu khandakin masiratun sab'amiati amin, akhrajahun Nasa'i. 1 khandak saja itu berjalan kaki sab'ami'ah, 700 tahun. Ya, sab'ami'ah am, 700 tahun jalan kaki, itu 1 khandak, Pak. Artinya ini ibarat betapa orang yang menyenangkan tamunya, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh-jauhnya. Nah, ini kaitannya dengan tamu, menghormati tamu. Jadi ini adalah sunnahnya Nabiullah Ibrahim, jalan hidupnya Nabiullah Ibrahim, kemudian juga disyariatkan dalam Islam, betapa pentingnya menghormati tamu. Saya ingin cerita satu lagi. Ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan dalam peperangan, kemudian mau diapakan tawanan perang itu, Rasulullah minta pendapat kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sebaiknya tawanan perang itu dihukum mati saja. Tentu dengan karakter ketegasan Umar bin Khattab, atas kalau Umar bin Khattab punya pandangan seperti itu.
Kemudian Rasulullah minta pendapat Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, sebaiknya tawanan perang itu dibebaskan tapi minta tebusan. Nah rupanya Rasulullah itu lebih cenderung ke pendapatnya Abu Bakar Siddiq. Pengen bebasin tawanan perang tapi dengan tebusan. Ya, dengan tebusan. Tapi ternyata turun ayat yang justru ayat itu cenderung membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab bahwa tawanan perang itu harus dihukum mati. Tapi dikecualikan satu orang kafir bebas dari hukuman mati atas perintah Allah. Kemudian Rasulullah penasaran. Rasulullah mendatangi laki-laki itu, orang kafir yang menjadi tawanan perang. Wahai Tuan, apakah Tuan punya amalan istimewa? Kata orang kafir itu, amalan apa? Biasa-biasa saja. Coba kau ingat, barangkali kau punya kebaikan, punya kebiasaan baik yang sering kau lakukan. Akhirnya orang kafir itu pikir-pikir, apa ya? Kemudian dia teringat, wahai Muhammad, karena dia belum masuk Islam. Wahai Muhammad, kalau aku ditanya, aku punya kebiasaan baik apa? Aku itu senang. Seandainya ada orang yang datang ke rumahku menjadi tamuku, seandainya dia lapar, aku senang bikin dia kenyang. Seandainya dia haus, aku senang. Aku hilangkan hausnya, aku kasih minum. Jadi orang kafir punya kebiasaan senang menjamu tamu, menghormati tamu, karena itu Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, sehingga Allah bebaskan dia dari hukuman mati. Kata Rasulullah, pantas kalau kamu punya kebiasaan baik itu. Kemudian orang kafir itu, ya Muhammad, apakah agama yang kau bawa mengajarkan harus menghargai tamu? Iya, agama yang aku bawa adalah agama yang memerintahkan kita untuk berbaik dengan tamu. Nah, itu makanya Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ya, muliakan tamunya. Kemudian orang kafir itu, kalau begitu saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ya memang soal menghormati tamu itu kan soal kemanusiaan, Pak. Walaupun agamanya bukan Islam, kalau dasarnya orangnya baik, itu ya pengennya ngormatin sama tamu itu. Bagaimana cara menghormatinya? Saya masih kecil, masih ingat banget. Biasanya kalau tamunya dari jauh, kita siapin makan, Pak. Karena dari jauh kan. Mungkin di perjalanan capek, dan main juga nggak bakalan cepet kan. Mainnya itu ya mungkin dari pagi sampai sore baru pulang kan. Berarti dikasih makan siang. Ya kalau tamunya tetangga belah rumah, udah gitu sering nongol, ya gak usah dikasih makan gak apa-apa. Masa setiap dia nongol dikasih makan, keenakan. Tapi memang begini Pak, dalam etika menjadi tamu, seandainya pun harus nginep, maka jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Mau jadi tamu, terus sudah 3 hari nggak pulang-pulang. Gimana kira-kira? Pasti tuan rumahnya tuh bisik-bisik tuh. Antara suami istri, tamu nggak pulang-pulang. Kan rikuh Pak. Kelamaan ada orang lain itu rikuh. Jadi Islam juga mengatur. Nggak boleh nginep dari 3 hari. Kalaupun harus nginep. Dan mertamu itu, ya kalau perlunya sudah, ya sudah pulang gitu. Khawatirnya itu tuan rumahnya ada perlu, ada acara gitu. Ada tamu datang ke rumah, ngobrol, yang diobrolin juga gak terlalu penting. Udah gitu gak pulang-pulang. Tuan rumahnya jadi ngantuk kan, ngeladenin dia. Nah, ini kan masalah Pak. Jadi ketika kita jadi tamu juga punya etika. Kita jadi tuan rumah juga kita harus menghormati tamu. Gitu. Dan kita kalau jadi tamu, ya kalaupun harus nginep gak boleh lebih dari 3 hari. Ya bahkan ya sehari aja nggak apa-apa, semalam aja. Dan ini penting juga. Ada misalnya
orang yang punya hubungan keluarga dengan kita. Terus dia silaturahim ke kita. Tapi dia bawa teman-temannya. Teman-temannya dia nggak kenal sama kita. Itu sebenarnya sebaiknya jangan nginep, Pak. Kita nih mau nginep di rumah saudara. Ya kalau kita aja nggak apa-apa. Karena kita ada hubungan saudara. Tapi kalau kita banyak teman, kita bawa teman 2 orang, 3 orang, 5 orang. Itu namanya ngerepotin, Pak. Jangan, Pak. Walaupun dia saudara kita. Mau nginep nih di rumah kamu. Sama siapa, Be? Ini nih sama teman-teman Babe, disebutin temennya nggak kenal. Akhirnya ya, aduh gimana nih 5 orang nih. Aduh, harus apa tuh? Motong entok, motong ayam, segala macem. Itu ngerepotin yang begitu. Kalau memang kita keluar kota, walaupun di kota itu ada saudara kita, tapi kalau kita punya teman-teman yang teman kita nggak kenal sama saudara kita, jangan nginep di tempat saudara kita. Nginepnya di hotel, Pak. Ya karena tamunya apa? Saudara kita jadi kebebanan, kecuali kalau kita nggak bawa-bawa teman, kan enak ngobrolnya juga lepas. Jadi kadang-kadang saya punya pengalaman masalahnya. Ada saudara, Ustadz, saya mau nginep ya, mampir ya, boleh. Tapi ini saya sama teman. Kirain saya temannya 1, temannya ada 2, ada 3. Saya pikir, aduh, kok temannya itu tidurnya di mana? Kita kan jadi memang kita jadi tamu juga harus tahu waktu, tahu waktu. Tamu yang menjadi tamunya Nabi Ibrahim jangan dicontoh, itu malaikat lagi menguji Nabi Ibrahim. Jangan kita ikut-ikutan. Saya besok datang ke rumahnya Pak Sadi jam 2 pagi, ya nggak bakalan dibukain pintu. Ya, malah nanti diteriakin maling. Teriakin maling. Habis jam 2 pagi datang mau ngapain coba? Udah dibukain pintu Pak Haji, mau ngapain? Mau curhat. Ya nanti aja kan waktunya ada. Nah, ini soal tamu. Jadi sisi lain Nabiullah Ibrahim adalah Abu Tuyuf, bapaknya para tamu, karena senang banget menghormati tamu. Di kitab ini dijelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah, diantaranya itu adalah karena Nabi Ibrahim itu kalau makan pagi dan makan sore itu jalan 1 mil atau 2 mil nyari orang untuk diajaknya makan bareng. Itu Nabiullah Ibrahim. Jadi kebiasaan mentraktir makanan, ayo makan nanti saya yang bayarin. Itu Nabiullah Ibrahim begitu modelnya. Cuman ininya aja yang beda. Jadi Nabiullah Ibrahim masak dengan porsi yang banyak. Kemudian setelah matang Nabiullah Ibrahim nyari orang. Ayo makan di rumah saya. Ya, jadi kalau rezekinya lagi banyak begitu. Kalau kita kan kadang-kadang gini Pak, makan lagi enak lauknya nih, malah makannya ngumpet. Malah gak ngajak-ngajak orang. Oh iya, awas, ntar dia ngeliat, ntar dia mencium. Makanya kalau ada daging nih, bentar lagi kan musim daging nih. Gak semua orang dapat bingkisan daging masalahnya. Atau dapat tapi ya sedikit. Kalau kita mau nyate, sekiranya tetangga kita gak dapat daging, mikir Pak, kita bisa bagi dia nggak? Kalau nggak bisa bagi, satenya jangan dibakar. Karena asapnya kemana-mana. Nanti orang cuman kepengen. Satenya sate goreng aja biar asapnya nggak kemana-mana. Ya digoreng, maksudnya dikasih kecap. Jadi kalau misalnya kita mau bagi, ya nggak apa-apa dibakar. Nanti tetangga, bau sate. Mudah-mudahan 10 menit lagi dikirim. Tetangganya udah nyendok nasi. Mana nih kirim? Nggak dikirim Pak. Sampai nelen ludah terus, ya Allah, kok dia nggak ngasih. Akibat asap yang kemana-mana, asap sate. Gitu. Tapi kalau kitanya mau bagi nggak apa-apa. Asapnya kemana-mana nggak apa-apa. Ya, saya kalau di sini dulu di Fatullah di atas tempat wudhu saya tinggalnya dulu. Itu kalau masak jengkol, di tetangga-tetangga saya. Ya Ustadz Wahid, terus siapa lagi. Istri saya masak jengkol kan, baunya harumnya kemana-mana, harum jengkol. Itu pada datang Pak, bawa mangkok. Wah, dibagi. Jadi kalau masak jengkol jangan nanggung-nanggung Pak, 1,5 kilo. Biar bisa bagi-bagi tetangga. Baunya enak soalnya kemana-mana. Yang doyan, yang nggak doyan ya mual. Kalau sate kira-kira sate daging sapi Pak, biar aman, gak darah tinggi. Baik jamaah sekalian, intinya sisi lain dari Nabiullah Ibrahim adalah
senang menjamu dan menghormati tamu. Belajar kita untuk menghargai, menghormati tamu. Kalau kita bisa kasih minum tamu itu, kasih minum. Kalau kita bisa kasih makan, kasih makan. Kalau kita bisa menyervis tamu itu dengan servis sebaik-baiknya, servis sebaik-baiknya. Malahan ada sahabat yang ketika kedatangan tamu, Pak, cuma punya makanan semangkok, Pak. Artinya lampunya dimatiin, lampunya bukan cetekan, kan belum ada. Pakainya inilah. Kalau kitanya itu penerang api aja, kayak bahasa Jawanya itu damar. Ya damar, kayak obor lah, kayak gitu api. Sampai dimatiin, gelap. Kenapa? Ya itu habis itunya. Padahal dia itu cuma punya satu makanan, semangkok. Yang ada makanannya di tamu. Tuan rumahnya pura-pura ngambil mangkok lain, ada sendoknya bunyi. Tapi kan gelap nggak ngeliat. Ayo kita makan bareng. Tamunya aja yang makan padahal dianya kosong. Ada sahabat yang begitu, Pak. Demi untuk menghormati tamu sampai segitunya. Ya, kalau dulu saya masih kecil, Pak, orang tua saya menjamu tamu, pisang goreng segala macam. Saya masih kecil nungguin lebihannya, Pak. Oh, kapan? Makanya tamunya kalau disuguhin jangan dihabisin, Pak. Takutnya ada yang nungguin itu anaknya. Itu makanan. Dadak nyari-nyari gitu. Dilawani utang-utang kalau orang Jawanya. Dibela-belain sampai utang untuk ngormatin tamu. Beli kue, beli apa. Mudah-mudahan nanti lebih. Jadi anak-anak kecil, saya waktu masih kecil gitu nungguin. Oh, alhamdulillah masih ada sisa. Langsung tamunya pulang dimakan. Nah, gitu. Jadi tamu juga jangan, kan biasanya tuan rumah, ayo lagi baik, ayo lagi baik sampai habis. Itu tuan rumah begitu juga ya, namanya tuan rumah lagi nambah, suruh nambah terus sampai lauknya habis. Ini kan tamunya keterlaluan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.